Di mata dunia, Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Indonesia. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi masuk dalam daftar orang yang berpengaruh di dunia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berseloroh bahwa nasib Joko Widodo tidak akan menjadi presiden tanpa PDIP. Dan seseorang bisa jadi presiden hanya bisa melalui partai. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat dirinya memberikan sambutan di perayaan HUT ke-50 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri menyebut sosok Jokowi bukan apa-apa tanpa PDIP. Hal itu ia sampaikan dalam acara HUT PDI Perjuangan ke-50 yang berlangsung 10 Januari kemarin. Dulu mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Ketika saya jadikan Pak Jokowi, orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa, mereka, dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Jadi kalau ada orang menyampaikan saya boneka, itu keliru besar. Saya menghormati Ibu Megawati, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan, saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Kami, rakyat Indonesia, pendukung dan pemilih Prabowo Gibran, tentu kami punya harapan-harapan bahwa ke depan ada satu pemerintahan yang bebas merdeka daripada aura petugas partai. Kami berharap bahwa Prabowo Gibran ke depannya menjadi abdi negara, petugas rakyat, dan bukan petugas partai politik atau lebih ekstrimnya boneka daripada partai politik tertentu, apalagi bonekanya Ibu Megawati. Kami berharap ada satu pemerintahan yang betul-betul bebas lepas daripada aura petugas partai. Di era pemerintahan Presiden Jokowi ini, Presiden Jokowi sudah meletakkan satu dasar kepemimpinan yang sangat bagus, yaitu merakyat tingkat tinggi. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa semacam ada upaya-upaya dari pihak lain untuk menghalang-halangi langkah kerja Presiden Jokowi. Nah, kita tidak ingin pemerintahan ke depan mengalami hal yang sama. Ada aral yang melintang seolah-olah menghalangi langkah kerja pasangan Presiden, Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Saya sendiri sampai bingung belum. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, baik. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba, wes nggak usah didengerin. Ini kan niatnya Pak Jokowi. Presiden Jokowi mengusulkan ini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Pilpres 2024, pasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sebagai capresnya dan Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Ditolak sama Ibu Megawati. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Saya nggak apa-apa. Katakan presiden gila, presiden syarat, presiden kopak. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, masalah wibawa negara, itu yang saya nggak mau. Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Saya muak, mungkin sudah sampai level pengen muntah. Tingkat kekalapan Denny sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan. Saya hanya bisa berharap Denny dapat kembali ke akal sehatnya. Dan yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita semua bisa selamat. Apabila Bapak Prabowo Subianto nantinya membuka peluang untuk membangun koalisi dengan partai PDIP, sudah pasti akan menimbulkan kekecewaan di hati rakyat. Itu kekecewaan pertama yang akan muncul di hati rakyat terhadap Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan
bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu, menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Karena cinta saya kepada PDIP ini, ingatkan PDIP, don't get overboard. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Meskipun kamu gede sekarang, belum tentu besok kamu segede itu lagi. Jangan sombong maksudnya. Jangan sombong. Fitnah banyak sekali. Jadikan contoh satu, Presiden Jokowi itu PKI. Banyak berita seperti itu di media sosial, di desa-desa, di kampung-kampung, banyak sekali berita seperti itu. Saya itu sudah 4 tahun diam di fitnah-fitnah seperti itu. Sabar, ya Allah, sabar. Situasi dan kondisi semacam ini, kalau terus-terusan dibiarkan, ya, kalau dibiarkan dan terus-terusan terjadi seperti ini, maka saya berpikir kita bisa memprediksi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ya, dengan kondisi, situasi dan kondisi seperti ini terus dipelihara. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, generasi muda bangsa ini menjadi manusia-manusia yang tidak beretika, tidak bermoral, dan tidak beradab. Nah, sehingga kondisi ini saya berharap agar di era kepemimpinan Bapak Prabowo nanti ini tidak dirawat, tidak dipelihara, ya. Saya berharap ada satu ketegasan dari seorang kepala negara. Tapi sekarang saya mau ngomong, karena sudah keterlaluan fitnahnya seperti itu. Saya sampaikan, PKI itu dibubarkan tahun 65. Kita tahu 65-66 PKI dibubarkan. Saya lahir itu tahun 61. Umur saya berarti baru 4 tahun. Napa enten PKI Bali? Coba, tuding saya, menuding saya, Presiden Jokowi itu anti asing. Perlu saya sampaikan. Tahun 2015, yang namanya Blok Mahakam, yang sudah dikelola lebih dari 50 tahun oleh Impact dan Total dari Perancis dan Jepang, sudah kita ambil 100%. Saya tidak pernah cerita saat itu, saya diam. Yang kedua, yang namanya Blok Rokan dikelola oleh Chevron dari Amerika sudah lebih dari 90 tahun. 2018 pertengahan sudah dimenangkan 100% oleh Pertamina. Saya juga diam saja, saya nggak pernah cerita. Masih dituding-tuding lagi, Presiden Jokowi anti asing, saya diam. Tetapi sekali lagi, hari ini saya sampaikan bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu saya jawab. Supaya orang ngerti bahwa kita telah melakukan sesuatu. Pak Prabowo,
saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Amin. Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar. Lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya harus menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau. Landasan yang kuat yang telah beliau bangun khususnya di bidang ekonomi akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Siapa ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya ingin bersuara sebagai amicus nyerocos. Amicus nyerocos, amicus nyerobot ya, lebih bagus amicus nyerobot. Jadi ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang nantinya setelah dilantik harus kita akui dan kita hormati bersama-sama sebagai Presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Tidak sekedar presiden bagi para pendukungnya, tidak sekedar presiden bagi kelompok tertentu, melainkan dia adalah Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Jadi sebagai rakyat jelata di sini ada beberapa pesan yang kepengen saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Saya kepengen, ya ini yang menjadi motivasi saya. Saya kepengen bahwa Bapak Prabowo Subianto nantinya akan juga dicintai oleh rakyat Indonesia seperti rakyat mencintai Insinyur Haji Joko Widodo. Inilah motivasi saya. Jadi meskipun
Prabowo Subianto dan Insinyur Haji Joko Widodo merupakan dua sosok yang berbeda, punya kepribadiannya masing-masing. Tetapi menurut saya ada istilah, ini istilah dari saya sendiri, ada mencuri yang tidak dosa dan tidak melanggar hukum, yaitu kita mencuri hal baik dari orang, mencuri sikap baik dari orang, mencuri cara-cara yang baik, pembawaan yang baik dari seseorang. Menurut saya itu tidak dosa dan tidak melanggar hukum. Nah, yang pertama, cara bagaimana supaya Bapak Prabowo Subianto itu dicintai oleh rakyat Indonesia persis seperti rakyat mencintai Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon maaf, poin yang pertama ini agak tendensius ya. Saya berharap Bapak Prabowo Subianto tidak membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai PDIP. Ini poin pertama, saya sadari ini tendensius. Mengingat bahwa di era kepemimpinan Presiden Jokowi, di periode pertama saya kira sangat bagus. Ada dukungan yang cukup baik dari partai pengusung yakni PDIP. Tetapi memasuki periode kedua, saya melihat bukan malah mendukung, ya, saya melihat justru dari pihak partai PDI Perjuangan melawan, ya, menentang kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang maksud dan tujuan Presiden Jokowi itu demi menata, membenahi bangsa ini dan kemudian menghadirkan satu tingkatan hidup yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini saya melihat ditentang oleh partai PDIP. Nah, kemudian datang-datang di masa kampanye pemilu Pilpres 2024, kemudian memasuki pemilu hingga hasil pemilu, kita bisa melihat secara kasat mata. Tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang rumit untuk menjelaskan situasi dan kondisi. Ada pertentangan luar biasa yang ditunjukkan oleh partai PDIP terhadap Presiden Jokowi. Ada tuduhan-tuduhan ekstrim, ada tuduhan-tuduhan keji yang dialamatkan secara spesifik terhadap Presiden Jokowi, bahkan secara umum terhadap pemerintahan. Nah, ini tentunya mengecewakan rakyat, ini tentunya melukai hati rakyat yang notabene mendukung dan mencintai Presiden Jokowi. Sehingga menurut saya, apabila Bapak Prabowo Subianto nantinya membuka peluang untuk membangun koalisi dengan partai PDIP, sudah pasti akan menimbulkan kekecewaan di hati rakyat. Itu kekecewaan pertama yang akan muncul di hati rakyat terhadap Bapak Prabowo Subianto. Nah, sehingga saya berharap Bapak Prabowo Subianto dengan segala kebijakannya tidak kemudian membangun koalisi kerjasama dengan partai PDIP dalam pemerintahannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada satu hal yang menurut saya kurang di era pemerintahan Presiden Jokowi. Mungkin karena Presiden Jokowi terlalu berkonsentrasi kepada kebijakan-kebijakan, mengeksekusi kebijakan-kebijakannya, terlalu berkonsentrasi kepada pekerjaannya, sehingga kurang tegas dalam menyikapi situasi dan kondisi bangsa kita yang marak, ya, ujaran kebencian, marak fitnah, ya, marak hujatan-hujatan yang dialamatkan terhadap lembaga-lembaga negara, terhadap Polri, terhadap TNI, terhadap menteri-menteri, bahkan terhadap sang presiden. Ini marak sekali terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Saya menilainya begini, Presiden Jokowi terlalu berkonsentrasi pada pekerjaannya, terlalu berkonsentrasi kepada kebijakan-kebijakannya, bagaimana menata kelola bangsa ini menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi, terkonsentrasi kepada pembangunan-pembangunan di daerah-daerah, di pelosok-pelosok negara ini. Dan kemudian di satu sisi lagi saya melihat mungkin saking lembutnya hati Presiden Jokowi, saking baiknya hati Presiden Jokowi, sehingga beliau tidak terlalu ambil pusing, tidak terlalu peduli dengan hal-hal segala hujatan, cercaan, hinaan, caci maki yang marak terjadi, marak dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, terhadap TNI Polri, terhadap menteri-menteri, terhadap presiden. Padahal kita kalau merujuk
kepada hal yang kita sebut etika, moral, toto kromo. Ya, kemudian kalau kita merujuk kepada bimbingan kitab suci, kita harus mengakui bahwa siapapun juga yang derajatnya di atas dari kita itu ditentukan langsung oleh Yang Maha Kuasa, ya kan? Karena Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, dialah yang berkuasa meninggikan atau merendahkan derajat seseorang. Kan kita semua mengakui itu. Agama manapun mengakui itu. Tapi ada tingkah laku dari oknum-oknum masyarakat tertentu di era pemerintahan Presiden Jokowi ini kelewatan menurut saya, ya. Bahkan ada kritikus-kritikus ya sebenarnya orang-orang berpendidikan, tetapi justru memberikan semacam pendidikan yang negatif terhadap rakyat Indonesia. Nah, hal semacam ini, situasi dan kondisi semacam ini, kalau terus-terusan dibiarkan, ya, kalau dibiarkan dan terus-terusan terjadi seperti ini, maka saya berpikir kita bisa memprediksi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ya, dengan kondisi, situasi dan kondisi seperti ini terus dipelihara. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, generasi muda bangsa ini menjadi manusia-manusia yang tidak beretika, tidak bermoral, dan tidak beradab. Nah, sehingga kondisi ini saya berharap agar di era kepemimpinan Bapak Prabowo nanti ini tidak dirawat, tidak dipelihara. Ya. Saya berharap ada satu ketegasan dari seorang kepala negara untuk mengontrol situasi dan kondisi semacam ini. Agar rakyat Indonesia tidak menafsirkan demokrasi itu sebagai kebebasan tanpa aturan, kebebasan tanpa hambatan. Nah, jadi meskipun di satu sisi saya berharap Bapak Prabowo akan melanjutkan secara maksimal segala kebijakan yang sudah ditanamkan oleh Presiden Jokowi, dasar-dasar kepemimpinan yang ditanamkan oleh Presiden Jokowi yang membuat rakyat begitu berpihak, mendukung dan mencintai Presiden Jokowi. Tapi di satu sisi juga saya berharap ada ketegasan seorang kepala negara untuk menghadirkan kestabilan situasi dan kondisi bangsa agar rakyat itu belajar menghargai dan menghormati lembaga-lembaga negara. Agar rakyat itu belajar menghormati aparat negara, TNI dan Polri. Rakyat belajar menghormati para menteri. Rakyat belajar menghormati kepala negara, presiden. Memang kita harus mengkritik apabila ada kebijakan-kebijakan yang dapat kita nilai tidak pro terhadap rakyat. Kita harus menyoroti, kita harus mengkritisi agar ada pembenahan dari pemerintah ke arah yang lebih baik lagi. Tetapi dalam sorotan kita, kritikan kita, jangan kita abaikan nilai-nilai etika. Jangan kita abaikan nilai-nilai toto kromo. Itu yang saya maksudkan. Kita tidak menyoroti juga salah. Rakyat juga merupakan fungsi kontrol. Rakyat juga menjalankan fungsi kontrol, baik terhadap aparat, ya, TNI Polri, maupun juga terhadap pemerintah. Tapi dalam pada itu, kita harus menjunjung tinggi, mengedepankan yang namanya etika, adab, sopan santun, toto kromo itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya berharap seperti yang sempat disinggung dalam debat Capres keberapa ya? Kedua kali ya. Yaitu pemberdayaan aktivisme. Jadi waktu itu contoh yang sempat dibahas oleh Bapak Prabowo dan Pak Anies Baswedan kalau nggak salah itu tentang informasi terkait keberadaan dan apa saja yang dialami oleh para TKW di luar negeri sana. Nah, saya berharap hal semacam itu diterapkan dalam negeri sendiri juga. Misalkan ada para aktivis yang betul-betul dipercaya kredibilitasnya sebagai pemerhati bangsa, sebagai pemerhati masyarakat, ya, bukan nyodorin diri, saya salah satunya yang peduli dengan kondisi rakyat, yang melaporkan kepada pemerintah, melaporkan kepada presiden apa-apa yang dialami oleh rakyat dan ini membutuhkan sentuhan perhatian pemerintah. Saya berharap pemerintah di era kepemimpinan Bapak Prabowo yang akan datang nanti memberdayakan para aktivis untuk menjalankan fungsi pemantauan kebijakan pemerintah di masyarakat. Apakah itu sudah terrealisasi? Apakah itu sudah berjalan benar dan baik? Ataukah ada penyimpangan, penyelewengan dan lain sebagainya? Saya berharap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka bisa
memberdayakan para aktivis untuk memantau situasi dan kondisi di masyarakat dan menginformasikan itu kepada pemerintah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, saya berharap di era kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, saya harus menyebutnya Bapak, kemarin-kemarin masih menyebutnya Mas, ya kan? Karena belum sah, belum resmi sebagai wakil presiden terpilih, tapi saat ini saya akan belajar untuk menyebutnya Bapak Wakil Presiden, ya kan? Nah, saya berharap di kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka ada satu perhatian yang spesifik dan serius terhadap nasib para guru honorer. Ini sudah seringkali saya utarakan. Tapi kenapa saya tidak jemuh-jemuh untuk mengutarakan ini? Karena berbicara tentang loyalitas terhadap bangsa dan negara, pengabdian terhadap bangsa dan negara di bidang mereka, mereka sudah teruji dan terbukti. Mereka tidak peduli naik turun gunung, mereka tidak peduli diterpa hujan panas, mereka tidak peduli bahkan melawan badai demi mengabdi kepada bangsa dan negara di bidang mereka sebagai para pendidik yang punya kontribusi besar mencerdaskan bangsa. Kalau kita mau bicara fair, bahkan presiden sekalipun diciptakan oleh seorang guru. Nah, bagaimana kemudian citra seorang guru di desa-desa, terutama guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun, sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mengabdi, kemudian kelihatan tidak begitu menjadi objek perhatian serius dari negara. Ini sangat disayangkan menurut saya, Pak. Dan kalau boleh saya sarankan, Pak, kalau boleh saya minta, ya, saya mohon, sarankan kayaknya sombong ya. Kalau boleh saya minta, peraturan Menteri Pendidikan yang jelas di situ telah membunuh nasib dan harapan para guru honorer, yaitu terkait batas usia yang diperbolehkan untuk tes PNS. Saya berharap peraturan itu, Pak, dibatalkan, Pak. Peraturan menteri atau sudah menjadi undang-undang atau apalah. Saya berharap peraturan itu dibatalkan. Karena peraturan tersebut telah melukai begitu banyak, ribuan bahkan puluhan ribu nasib hati daripada para guru honorer. Telah membunuh nasib mereka. Bila perlu, Pak, saya mohon peraturan itu dibatalkan. Agar kemudian para guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun juga merasakan bahwa negara hadir untuk memperhatikan nasib mereka. Negara menghargai pengabdian loyalitas mereka di bidang dalam memberikan kontribusi untuk mencerdaskan bangsa. Saya pikir begitu. Kemudian di satu sisi lagi ada juga bidan-bidan desa, Pak. Sama. Berbicara tentang loyalitas, berbicara tentang kontribusi, berbicara tentang pengabdian terhadap bangsa dan negara di bidang mereka, Pak. Mereka tidak peduli diterpa hujan badai. Mereka tidak peduli naik turun gunung. Mereka tidak peduli melalui jalan-jalan terjal cuaca ekstrim. Demi bagaimana supaya menghadirkan layanan kesehatan, menyehatkan bangsa ini. Saya juga melihat kurangnya sentuhan perhatian negara untuk para bidan desa. Di kesempatan lain, saya akan menyampaikan hal-hal lain juga yang menurut saya perlu mendapatkan sentuhan perhatian negara, sentuhan perhatian pemerintah. Agar supaya output dari semua yang saya sampaikan ini adalah rakyat akan mencintai Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sama seperti cintanya rakyat terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya pikir seperti itu untuk sementara ini. Lain kesempatan di kali berikutnya saya akan menyampaikan hal-hal lain lagi yang juga menurut saya perlu menjadi sentuhan perhatian pemerintah negara. Saya Krisyanto Yan Oni, sampai ketemu lagi dengan saya tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.